Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fitrisyani SPD dengan nomor UKG 2015 025 96845 dengan NIM PPG X9021 2147 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 11 Semarang. Saya guru matematika SMP Muhammadiyah 3 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil KD menjelaskan peluang teoretik dan peluang empirik suatu kejadian berdasarkan percobaan pada kelas 8 semester 2. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung dalam Google Meet pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sampai hari ini masih diberi nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, masuk semua. Masuk semua ya? Iya, masuk semua, hadir semua. Alhamdulillah ya. Hadir. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan pada Cika, dipimpin doa Cika. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai meet hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cika dan anak-anakku semua. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, anak-anakku semua, senang sekali pada pagi hari ini ya kita dapat bertemu kembali untuk pelajaran matematika dalam materi peluang. Sebelumnya sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan tampilkan PowerPoint, kalian tinggal mengamati dan mencatat apa saja yang tidak jelas. Bagaimana? Nampakkah? Nampak. Oke, nampak ya. Nampak, Bu. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran pada pagi ini, kalian dapat melakukan sebuah percobaan dan dapat menentukan peluang empirik dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menentukan ruang sampel suatu kejadian dengan benar. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menentukan titik sampel suatu kejadian dengan benar, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang empirik. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Bisa. Peluang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu tentang perakiraan cuaca. Kemudian peluang yang kedua yaitu tentang contohnya kelahiran, bisa dia laki-laki atau bisa dia perempuan. Dan contohnya yaitu ketika berlangsungnya ujian atau tes, yaitu dia bisa gagal atau bisa berhasil. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kamu ketahui tentang peluang, ruang sampel, dan titik sampel? Ya. Ingat kembali ya, diagram Venn. Materi kelas berapa ini diagram Venn? Kelas 7.
kelas Iya, 7. diagram Venn kelas 7, betul. Kelas 7. Semoga masih ingat ya. Nah, ini berdasarkan diagram Venn di samping, anggota himpunan S adalah, siapa yang bisa jawab anggota himpunannya S? Siapa aja S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, betul. Kemudian anggota himpunan A 1, 4, 6, dan 4, 7. 6, Oh dan ya, 1, 4, 6, jam 7. ya, Lupa, Bu. Iya, sudah. Selanjutnya, peluang empirik suatu kejadian. Ya. Ini ya yang akan kalian diskusikan. Contohnya yaitu pengundian koin untuk menentukan kick off. Ya. Menurut kalian, peristiwa apa yang akan terjadi? Muncul angkanya Peluang. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Dengan apa, ayo? dilempar Dilempar ke atas. apanya? Koinnya. Jatuhnya. Koinnya, betul. Lanjut ya. Titik sampel dan ruang sampel kejadian. Pernahkah kamu bermain ular tangga? Nah, Pernah, Bu. Bu. Nah, Oke. Apa yang terjadi ketika kita melambungkan sebuah dadu? naik ke atas. Akan muncul angka 1, 2, 3, Keluar 4, angka 5. 1, 2, yang lain-lain, Bu. Iya, ketika dadu dilempar ke atas, maka kemungkinan yang muncul adalah dia bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 6. 6. Ya. Oke, selanjutnya. Apa yang muncul ketika kita melemparkan sebuah koin? Akan Akan keluar angka ini gambar. Gambar dan saja? angka. Oh, Gambar. iya, betul. Ada Iya. dua kemungkinan ya, bisa keluarnya angka, bisa keluarnya gambar. Oke, lanjut ya. 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 Lalu, apa yang kalian ketahui tentang peluang, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian? Ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ini, terlebih dahulu Ibu akan menampilkan sebuah video praktikum yang harus kalian pahami. Ingat ya, kalian pahami, kemudian tugas kalian dengan kelompok kalian diskusikan, kemudian dibuat video dan dipresentasikan ke dalam pembelajaran pada siang hari ini. Yuk, silakan diperhatikan. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk LKPD pada kali ini yaitu video akan mengadakan praktikum tentang peluang untuk alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan kertas origami atau kertas warna berupa 4 lembar warna ya. Warna putih, merah, hijau, dan kuning. Selanjutnya, kita bisa menggunakan alat yaitu gunting, selotip, dan penggaris, juga spidol. Di sini ada gelas, dan satu lagi ada 3 uang logam yang sudah diberi nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu kertas kresek kita ganti dengan tempat atau wadah. Selanjutnya yaitu pengolahan alat dan bahan. Siapkan untuk 10 bola, yaitu 2 untuk bola merah serta diberi nomor 1 dan 2. Kemudian 4 bola kuning, 1 yang sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4. 3 bola hijau, 1, 2, 3, 4. 1 bola biru, dan sisanya 4 bola putih. Untuk uang logamnya disiapkan 3, diberi nomor 1, 2, 3. Praktikum yang selanjutnya yaitu kamu bisa menyiapkan untuk dibentuk dadu yang sudah diberi nomor 1 sampai 6. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Eksperimen yang pertama yaitu eksperimen tentang bola berwarna. Sebelumnya sudah kalian siapkan 10 bola berwarna. Sambil tutup mata, kamu bisa diacak, ambil 1 bola secara acak, kemudian diisi pada tabel eksperimen yang sudah Ibu siapkan. Lakukan kegiatan itu hingga 10 sampai 20 kali. Eksperimen selanjutnya yaitu eksperimen dengan 3 koin. Dari ketiga koin itu, kita bisa kocok 3 koinnya dengan kedua tanganmu. Kemudian lempar di lantai atau di bawah. Nah, kalau tidak ada keluar, catat di tabel yang sudah Ibu berikan dan lakukan sampai 10 kali. Jangan lupa hasilnya tulis pada tabel eksperimen.
Untuk eksperimen yang ketiga yaitu dengan satu buah dadu. Dadu kita masukkan ke dalam gelas, kita kocok-kocok dadu itu, kemudian kita lempar hasilnya dadu. Hasilnya yang muncul angka berapa, kita masukkan atau kita tulis ke dalam tabel pengamatan yang sudah Ibu siapkan. Ingat, lakukan hingga 10 sampai 20 kali percobaan. Melakukan 3 kali eksperimen dan mendapatkan hasil pada tabel yang pertama yaitu tentang eksperimen bola berwarna, tabel yang kedua yaitu tentang eksperimen 3 koin, dan tabel yang ketiga yaitu eksperimen 1 buah dadu. Maka tugas kalian selanjutnya yaitu menarik ke sebuah kesimpulan yang sudah Ibu siapkan juga pada LKPD. Silakan bisa diisi kesimpulan-kesimpulan yang kalian dapatkan di LKPD yang sudah kalian download. Anak-anakku semua, dari video pembelajaran yang sudah kalian lihat dan kalian perhatikan, adakah yang ditanyakan? Udah Bu, udah paham Bu. Sudah paham ya? Ya. Udah. Terima kasih. Setelah Ibu menampilkan PowerPoint, silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian Ye. untuk mengerjakan LKPD sampaikan. Ini bahan ajar tentang peluang dengan kompetensi dasar. Kalian dapat ini untuk indikatornya menentukan peluang empirik, menentukan ruang sampel, dan menentukan titik sampel. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menentukan peluang empirik, menentukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang teoretik. Silakan dilanjutkan. Dari bahan ajar ini ada peta kompetensi, kemudian ada aktivitas pembelajaran, ada aktivitas 1, bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian, dan aktivitas 2. Kemudian dari aktivitas 1 dan aktivitas 2, di situ ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan setelah berdiskusi. Ya. Untuk ini latihan soalnya individu ya. Individu itu Bu. Iya, untuk Ye. ini individu. Kemudian setelah bahan ajar, di sampingnya ada LKPD. Nah, LKPD ini yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Untuk pembagian kelompok nanti dibacakan ya. Silakan dibacakan. Dalam LKPD ini sudah Ibu lengkapi dengan alat dan bahan, kemudian pengolahan alat dan bahan, kemudian prosedur eksperimen, dan tabel eksperimen. Nah, tabel eksperimen ini yang nanti harus kalian isi. Ya. Diisi dengan percobaan. Ada 3 percobaan. Percobaan yang pertama dengan bola berwarna, percobaan yang kedua dengan 3 koin, dan percobaan yang ketiga melempar 1 dadu. Setelah itu jangan lupa kesimpulan. Sebelum kalian memulai berdiskusi, ada yang ditanyakan dulu tentang peluang tidak? Tidak Bu, sudah mengerti. Insya Allah paham. Sudah jelas ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kalian bisa menanggapi. Jadi kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang ditanggapi. Oke. Untuk penampilan yang pertama, ini ada dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 ada Cika Atta, kemudian yang kedua Bulan, yang ketiga ada Najwa Adinda dan Siva Aulia. Ya. Kelompok 2 ada Siva, Citra, dan Nanda ya. Kelompok 3 ada Ayub, Altesa, dan Nanda Ahmad. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Ye. Belum kalian memulai berdiskusi, ada yang ditanyakan dulu tentang peluang tidak? Tidak Bu, sudah mengerti. Insya Allah paham. Sudah jelas ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kalian bisa
menanggapi. Jadi kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang ditanggapi. Oke. Untuk penampilan yang pertama ini ada dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya Bulan Nabila dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktikum peluang. Yang saya pakai di sini adalah bola berwarna. Terdapat 10 bola berwarna yang sudah saya beri nomor. Terdapat 4 bola berwarna orange, 3 bola berwarna hijau, 2 bola berwarna merah, dan 1 bola berwarna putih. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Bahannya yaitu 10 bola berwarna. Alatnya yaitu 1 buah wadah. Langkah kedua, masukkan 10 bola berwarna ini ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Ketiga, tutup mata kalian lalu ambil secara acak. Lakukan step ini secara berulang kali sampai 10 dan 20 kali. Lalu kalian catat dalam praktikum eksperimen peluang bola berwarna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Atta Madinah, perwakilan dari kelompok 1 akan membuat praktikum tentang peluang yang terdiri dari 3 buah uang logam dan 1 buah dadu. 3 buah uang logam ini kita masukkan ke dalam suatu wadah, kita kocok lalu akan keluar hasilnya. Hasil yang saya dapat dari percobaan pertama yaitu angka semua. Lalu kita catat ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Hasil yang kedua yang saya peroleh adalah gambar semua. Untuk hasil yang ketiga, angka-angka gambar. Dan terus dilakukan hingga mendapatkan 10 hasil sampai 20 hasil. Dan ini adalah hasil perhitungan saya. Dan untuk yang dadu sama juga, kita masukkan ke dalam wadah, kita kocok, lalu akan keluar hasilnya yaitu angka 3. Setelah itu kita catat di LKPD yang sudah kita siapkan. Untuk percobaan yang kedua, angka 4. Untuk percobaan yang ketiga, angka 1. Dan dilakukan sebanyak 10 hingga 20 kali. Dan ini adalah hasil yang saya peroleh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari kelompok 1 perwakilannya untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya peroleh dari eksperimen di atas adalah pertanyaan nomor 1, peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsung suatu kejadian. Nomor 2, 4 contoh kejadian peluang yang memiliki nilai antara 0 sampai 1 sesuai eksperimen ini yaitu kejadian peluang pelemparan sebuah dadu, kejadian peluang pelemparan mata uang, dan kejadian peluang eksperimen bola berwarna. Nomor 3, jika peluang nilai 0 sampai 1 artinya, jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya, peluang kamu untuk menjadi juara kelas. Nomor 4, 2 contoh lain kejadian peluang yang memiliki nilai antara lain, peluang terbitnya matahari dari timur, dan peluang munculnya angka 7 pada dadu. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cika atas tampilannya. Ada yang mau menanggapi tidak kelompoknya tampilan dari kelompok 1? Ayo, gimana? Ayo, nggak ada ya? Oke, sekarang Ibu lanjut dengan tampilan dari kelompok kedua. Silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas praktik kelompok kami. Dan saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama, dadu. Yang kedua, uang logam. Yang ketiga, kertas berwarna. Praktek kertas berwarna.
kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya. Nomor 1, peluang adalah suatu kemungkinan di mana kemungkinan tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu terjadi dan tidak terjadi. Nomor 2, 4 contoh kejadian peluang yang memiliki nilai antara 0 sampai 1 sesuai eksperimen ini yaitu melempar bola berwarna dan melempar koin logam. Dan yang terakhir ini penampilan dari kelompok 3. Ini gantian kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah 1. Peluang adalah suatu kemungkinan di mana kemungkinan tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu terjadi dan atau tidak terjadi. 2. 4 contoh kejadian peluang yang memiliki nilai antara 0 sampai 1 sesuai eksperimen, yaitu melempar bola berwarna, melempar 3 koin, dan melempar dadu. 3. Jika peluang bernilai 0 sampai 1, artinya kejadian tersebut mungkin terjadi. 2 contoh melempar koin dengan 1 dadu atau melempar 2 dadu. Iya, terima kasih Ayu, kelompok 3. Berarti kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kalau Bu Fitri lihat nggak ada perbedaan ya, masing-masing memiliki kesimpulan yang sama, benar ya? Terima kasih. Setelah kita belajar beberapa materi tentang peluang, maka akan bisa kita simpulkan. Selain Peluang empirik adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil suatu kejadian atau percobaan yang ada. Untuk selanjutnya, kesimpulan yang kedua, apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian? Yo, ada yang bisa bantu? Saya Bu, saya bisa. Saya Bu. Sekarang harus benar ya Bu. Ya, bismillah. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari satu percobaan dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel ditulis dengan notasi NA. Oke, dan yang terakhir, Himpunan bagian dari ruang sampel. terima kasih anak-anakku semua. Selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu bagi tadi di share ya. Yang pertama itu soal individu yang ada di WhatsApp group ya. Kemudian jangan lupa Ibu mengingatkan kembali untuk tetap stay di rumah selama masa karantina karena sehubungan dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Tetap patuhi progres sesuai dengan ketentuan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, pembelajaran cukup sampai di sini. Untuk mengakhirinya, Ibu dengan doa penutup kepada Cika, silakan bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini akan kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.